Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Suatunasana dari Prombel 1 UNES. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul Pemberdayaan Masyarakat melalui Sosialisasi Pembuatan Pembalut Ramah Lingkungan. Nah, penelitian ini dilakukan pada komunitas Bank Sampah Berkah Mulia di Desa Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, yang pertama latar belakang. Jadi latar belakang ini terdiri dari alasan saya melakukan penelitian tersebut. Nah, alasan saya melakukan penelitian ini yaitu yang pertama, belum dilaksanakan penelitian lebih dalam terkait pemberdayaan yang dilakukan di Desa Wulungsari. Kemudian terdapat keunikan dari komunitas bank sampah ini yang tidak hanya terfokus pada pengurangan sampah, namun pada pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Kemudian, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dalam penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana latar belakang pemberdayaan masyarakat di Desa Wulungsari melalui sosialisasi pembuatan pembalut ramah lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh bank sampah di Desa Wulungsari terkait pembalut ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir, rumusan masalah apa saja kendala yang dihadapi dalam proses sosialisasi pembuatan pembalut ramah lingkungan yang dilakukan oleh bank sampah. Untuk tujuan penelitian ini sendiri yaitu menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang pemberdayaan masyarakat di Desa Wulungsari melalui sosialisasi pembuatan pembalut ramah lingkungan. Yang kedua, untuk mengetahui proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh bank sampah di Desa Wulungsari terkait pembalut ramah lingkungan. Kemudian yang tiga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses sosialisasi pembuatan pembalut ramah lingkungan yang dilakukan oleh bank sampah. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama bagi penulis, kemudian bagi pembaca. Bagi penulis dapat menambah ilmu dan wawasan tentang proses pemberdayaan yang dilakukan oleh bank sampah melalui pembuatan pembalut ramah lingkungan. Selain itu juga untuk menganalisis hasil produk lokal tersebut untuk dikembangkan lebih. Selain itu juga dapat memberikan motivasi pribadi sebagai calon tenaga di bidang pendidikan nonformal untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan inovasi baru dan bermanfaat. Sedangkan manfaat bagi pembaca ini yaitu bahwa makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Sampah Berkah Mulia di Desa Wulungsari melalui pembuatan pembalut ramah lingkungan serta menganalisis hasil produk lokal tersebut. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dijadikan referensi penelitian yang relevan untuk peneliti selanjutnya. Nah, berikut kerangka berpikir proposal penelitian yang diawali dengan eh, komunitas bank sampah Berkah Mulia membuat pembalut ramah lingkungan yang bisa digunakan kembali. Kemudian terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh bank sampah yang kemudian akan menghasilkan kegiatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat di Desa Wulungsari. Kemudian akan muncul konsep pemberdayaan masyarakat serta konsep pemahaman masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan oleh bank sampah. Lanjut ke bab 2 yaitu kajian teori. Nah, yang pertama ini terdapat konsep dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini eh, menurut Irma Wita tahun 2013 bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai proses pemberian semangat kepada individu yang belum memiliki akses ke sumber daya pembangunan sehingga dapat mengembangkan kehidupannya. Nah, sedangkan menurut Carver dan Clatterbeck,
yang mengartikan bahwa pemberdayaan dapat dikatakan sebagai upaya pemberdayaan individu dan mereka untuk menjalankan tanggung jawab individu menuju perbaikan diri dan kontribusi pada tujuan organisasi. Kemudian terdapat beberapa konsep pemberdayaan masyarakat dari beberapa ahli. Kemudian konsep dari komunitas bank sampah. Nah, menurut Noto Atmojo tahun 2007, pengelolaan sampah meliputi pengumpul, pengangkutan, pemusnahan, atau pengolahan sampah agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan. Nah, namun kesadaran masyarakat di Desa Wulung Sari akan kebersihan lingkungan itu masih kurang, sehingga banyak dari mereka yang membuang sampah di lahan kosong milik pribadi, bukan di TPA. Oleh karena itu, komunitas bank sampah ini berinovasi dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan serta kesehatan reproduksi, yaitu terkait penggunaan pembalut saat menstruasi. Kemudian terdapat konsep dari tujuan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini tentunya memiliki tujuan memandirikan masyarakat untuk mengurangi penumpukan sampah yang sulit terurai. Akan tetapi proses pemberdayaan tersebut menarik minat masyarakat melalui pembuatan produk lokal pembalut ramah lingkungan. Nah, sasarannya itu perempuan karena menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Untuk bab 3 terdapat metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Nah, berdasarkan jenis data penelitiannya, penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Nah, menurut Moleng, Molong 2007, penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam kata-kata pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana informasi diperoleh dari anggota komunitas bank sampah serta beberapa warga yang telah mengikuti sosialisasi pembuatan pembalut ramah lingkungan. Diharapkan mereka dapat menjelaskan terkait proses pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan serta hasil produk yang telah mereka buat secara rinci dan mendalam. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada komunitas bank sampah tentunya, kemudian masyarakat di Desa Wulungsari, Kecamatan Selamerto, Kabupaten Wonosobo sebagai penerima pemberdayaan. Nah, kegiatan ini dimulai sejak disahkan proposal penelitian serta surat izin penelitian. Kemudian objek dari penelitian ini yaitu proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bank Sampah Berkah Mulia melalui sosialisasi pembuatan pembalut ramah lingkungan pada masyarakat Wulung Sari, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Sedangkan untuk subjek penelitian, nah subjek penelitian ini diangkat sesuai dengan kebutuhan penelitian, diantaranya yaitu anggota komunitas bank sampah Berkah Mulia, kemudian beberapa warga yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan pembalut ramah lingkungan. Untuk fokus penelitian ini yaitu kualitas produk dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Bank Sampah Berkah Mulia eh, di Desa Wulungsari, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Solomerto, Kabupaten Wonosobo, yaitu berupa pembalut ramah lingkungan. Produk tersebut dapat dikaji lebih dalam supaya dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian data dan sumber data ini diambil dari data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini dapat dilakukan melalui metode interview atau wawancara dan metode observasi. Sedangkan data sekunder ini dapat dilakukan melalui eh, buku, artikel, jurnal, majalah, dan dapat dilalui melalui internet. Kemudian teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama observasi, kemudian wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi sebagai pelengkap atau pendukung dari data penelitian. Nah, berikut instrumen penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini yaitu
terdapat beberapa pertanyaan untuk anggota komunitas Bank Sampah Berkah Mulia, kemudian untuk masyarakat di Desa Wulung Sari, serta informan pendukung, yaitu pemerintah desa. Nah, untuk pertanyaannya ini, untuk anggota komunitas Bank Sampah Berkah Mulia, terdapat beberapa pertanyaan terkait bagaimana awal mula berdirinya komunitas bank sampah, kemudian apa yang melatar belakangi komunitas bank sampah tersebut melaksanakan pemberdayaan di Desa Wulungsari. Nah, sedangkan untuk masyarakat di Desa Wulungsari ini, pertanyaannya terkait dengan bagaimana proses dari pemberdayaan yang dilakukan oleh bank sampah. Sedangkan untuk informan pendukung, yaitu pemerintah desa, beberapa pertanyaan terkait pendapat mereka terkait dari sosialisasi pemberdayaan di Desa Wulungsari. Nah, berikut untuk referensi yang saya gunakan dalam proposal penelitian ini, dan cukup sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.